Baik, kepada yang terhormat Ibu Wisti Fitavia, SSTMKOM. Perkenalkan, nama saya Victor Manuel Sunarko. Di sini saya akan eh, mendemonstrasikan dan menjelaskan program uh, Naive Bayes yang sudah saya buat. Di sini yang pertama-tama ada dataset, yaitu merupakan data yang terdiri dari 28 data dan berisi 8 variabel independen dengan satu variabel dependen. Lalu selanjutnya di sini pada program Naive Bayes saya menggunakan dua library, yaitu library NumPy sebagai NP, lalu library Pandas. Ini Pandas hanya digunakan read CSV ini saja. Lalu yang pertama-tama ini ada uh, function Naive Bayes, di mana ini Naive Bayes menerima masukan berupa data. Yang pertama-tama ini ada df, variabel df ini menyimpan CSV tadi yang sudah di read. Lalu selanjutnya ada dictionary yang bernama Naive. Di sini gunanya untuk menyimpan unique key setiap kolom. Jadi katakanlah kolom pekerjaan di sini ada wira swasta dan tidak bekerja. Berarti tandanya pekerjaan ini memiliki dua unique key, yaitu wira swasta dan jenis tidak bekerja. Oleh karena itu nanti setiap keunikan ini akan disimpan ke dalam dictionary Naive. Lalu akan setiap unique key itu akan berisi probabilitas layak dan tidak layaknya. Nah, lalu selanjutnya ada probabilitas layak dan tidak layak. Di sini dicari pada kolom 9, dicari tiap data. Karena datanya 28, jadi in range 28. Jika ditemukan L, yaitu layak, maka probabilitas layaknya ditambah 1. Jika tidak layak, maka probabilitas TL-nya ditambah 1. Lalu selanjutnya cek tiap kolom. Di sini cek tiap kolom variabel independennya 2-9. Lalu cek tiap row, tiap barisnya. Nah, ini gunanya cek duplikat key. Apakah tadi, katakanlah wira swasta, itu sudah ada di dictionary Naive. Jika ada, jika tidak ada, maksudnya, jika tidak ada, maka akan di training. Jadi, dia akan mencari kesamaan. Jadi, tiap barisnya dicari kesamaan di mana yang memenuhi layak dan ini katakanlah tadi wira swasta, misalkan wira swasta dan tidak layak wira swasta. Lalu akan terus-menerus dihitung hingga data tersebut habis. Lalu selanjutnya akan dicek kembali, dicek ulang 28 baris itu apakah memang ada unique key lainnya. Jadi misalkan yang pertama dicek wira swasta akan ditambahkan semua, lalu wira swasta di sini akan di skip, lalu ditemukan lagi tidak bekerja. Ini akan ditambahkan unique key lalu dihitung semuanya dari awal hingga akhir. Ada berapa jumlah uh, unique key tidak bekerja dalam kolom pekerjaan. Jika ini sudah selesai semua, maka akan ditambahkan unique key ini akan ditambahkan ke dictionary dengan isinya dictionary. Tiap unique key itu adalah count L, yaitu yang layak dan yang tidak layak. Lalu selanjutnya untuk mengatasi probabilitas 0, saya menggunakan metode Laplacian smoothing. Di sini Laplacian smoothing juga merupakan function di mana sama mengakses tiap kolom, lalu mengambil nilai unik tiap kolom. Di sini dimisalkan yang pertama pekerjaan diambil nilai uniknya yaitu wira swasta dan tidak bekerja. Untuk mempermudah, saya menggunakan library NumPy, jadi mengambil unik variabel di kolomnya itu, lalu status 0 ini untuk mengakali supaya tidak terjadi data kembar atau pengulangan proses.
Nah, lalu di sini dicek org intem, jadi dicek tiap unique key-nya apakah ada nilai 0 di dalam probabilitas positif. Jadi dicek apakah di dalam count L dan count L tadi, yang pertama-tama dicek dulu count L-nya, apakah ada 0 di probabilitas wira swasta. Jika ada nilai 0, maka akan dilakukan Laplacian smoothing, di mana ini yang pertama yang dilakukan adalah dia ditambahkan 1 di count-nya. Jadi misalkan tadi Laplacian smooth sebelumnya itu probabilitas wira swasta 1, maka akan ditambah 1 jadi 2. Nah, lalu mengikuti yang lainnya juga, jika di wira swasta sini ada lainnya tidak bekerja, maka akan yang tidak bekerja juga akan ditambah 1. Itu seterusnya diterapkan di semua unique key dalam kolom pekerjaan. Nah, lalu ini saya menjadikan satu Laplacian smoothing dengan pembentukan nilai float dari probabilitas tersebut, yaitu dengan membaginya dengan probabilitas L, yaitu layak. Karena tadi yang dicek pertama-tama layak, maka akan langsung dibagi dengan probabilitas layak. Sini probabilitas layak pun juga ada uh, caranya, yaitu probabilitas layaknya ini sebelum-sebelumnya ditambah jumlah dari unique key. Jadi misalkan tadi unique key-nya ada 2, yaitu wira swasta dan tidak bekerja, maka akan ditambahkan ke jumlah 2 ke probabilitas layak tersebut. Nah, di sini jika tidak ada probabilitas 0, maka akan langsung dibagi dengan probabilitas layak. Lalu yang selanjutnya mengecek di dalam probabilitas negatif di kolom tersebut. Logikanya sama seperti yang mengecek probabilitas layak, akan tetapi ini berfokus pada probabilitas yang negatif atau tidak layak. Lalu yang terakhir maka akan return naive, jadi akan return dictionary yang telah diperbarui. Nah, lalu setelah selesai, probabilitas layak ini akan dibagi dengan total keseluruhan data, dan probabilitas tidak layak dibagi keseluruhan data. Lalu yang selanjutnya di sini akan dilakukan pengalian secara berulang tiap kolomnya. Jadi kolom 1 dikali kolom kedua kali kolom ketiga hingga kolom ke terakhir, yaitu probabilitas layak sini. Nah, di sini sebelumnya ada data. Data ini merupakan array yang nanti berisi adalah ini. Array berisi 8 baris, 8 data. Isinya ada nama, pekerjaan, usia, status, penghasilan, kendaraan, kepemilikan, kondisi atap. Nanti array ini berupa string, jadi nanti langsung dicocokkan dengan key di dictionary, nanti akan muncul langsung probabilitasnya. Tinggal kita mengakses probabilitas layak atau tidak layak. Lalu yang selanjutnya dibandingkan layak dan tidak layak. Jika lebih besar layak, maka akan return layak. Jika tidak atau lebih besar tidak layak, maka akan return tidak layak. Lalu selanjutnya ada interface. Di sini saya interface menggunakan tag inter. Nah, pertama-tama dibuat terlebih dahulu Windows-nya, lalu membuat pilihan question, membuat pilihan option, dan membuat sini data kosong. Ini gunanya tadi untuk menyimpan tadi jawaban-jawabannya. Lalu frame, question, label, dan sebagainya ini untuk mengkonstruksi. Jadi nanti kurang lebih bentuknya seperti quiz app gitu. Ada pilihannya radio berbentuk radio button. Lalu selanjutnya ada button next untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini ada function disable button untuk mereset button ketika
ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini ada check answer. Jadi ketika kita memencet pilihan A, maka akan uh, return sebuah string yang kita pilih tersebut. Lalu display next question. Di sini ada button uh, restart. Jika di restart maka dia akan kembali ke indeks 0. Lalu di sini ada final page. Jika indeksnya ini jadi pertanyaannya sudah berada di pertanyaan terakhir, maka akan memunculkan restart dan memunculkan layak atau tidak layak. Lalu selanjutnya, jika di luar itu semua, maka akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan. Di sini, jika satunya sama dengan none, maka uh, dia akan uh, option satunya ini jika none maka akan tidak ditampilkan pilihannya tersebut. Lalu di sini jika hampir jika mendekati sudah hampir selesai pertanyaannya maka akan dimunculkan tombol check result. Yang selanjutnya saya akan mendemonstrasikan jalannya dari program ini. Yang pertama-tama di sini akan di main, mulai runnya adalah di main karena di sini tempatnya interface. Nah, di sini ada pertanyaan, pilih pekerjaan. Saya mengambil data tes dari pekerjaan saya di Excel. Di sini yang pertama wira swasta, lalu pilih usia 29, pilih status belum kawin, ini 4 juta sampai 5 juta, motor, kepemilikannya orang tua, genteng. Nah, di sini ada cek result, tidak layak, maka akan menampilkan tidak layak. Di sini juga benar tidak layak. Lalu jika yang lain, misalkan ini yang data terakhir, dia tidak bekerja, 30-40, kawin, kurang dari 1 juta, motor, orang tua, asbes. Jika dari layak, sini juga memunculkan nilai yang layak juga. Baik, sekian dari demonstrasi program Live by saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata sebelumnya. Terima kasih.